Oh, di sini saya saya ceritain sedikit tentang perkembangan bisnis Giomi. Jadi perkembangannya kita bahas dari dua aspek, quantity penjualan sama follower growth. Jadi dari awal seperti apa perkembangan penjualannya. Jadi ini cuma sekedar eh, Oke, hari ini saya diamanai untuk isi materi classroom yang temanya optimasi konten di Instagram. Optimasi konten di Instagram. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, terus saya kasih dulu. Sebelum saya perkenalan nanti saya perkenalan dulu aja ya. Saya Yuda, saya hari-hari saya aktif urus usaha saya Giomi. Ada yang tahu nggak sih? Alhamdulillah. Ada yang tahu? Jadi usaha saya Giomi, saya hari-hari urus Giomi. Saya di sini, saya orang Surabaya, saya alumni ITS, alumni Teknik Sipil ITS, dan sekarang saya full time urus usaha saya, urus Giomi. Itu jadi dari awal sampai sekarang, jadi nanti adalah saya bahas di belakang ya. Jadi sebelum saya lanjutin, saya mau share dulu nanti ekspektasi kelas ini seperti apa. Jadi saya pelaku bisnis, saya bukan pengajar. Jadi saya share apa yang sehari-hari saya lakukan, optimasi konten, pengertian konten seperti apa, definisi konten seperti apa, meng-create kreatif konten seperti apa versi saya. Versi yang saya apply di usaha saya dan ya proven seperti usaha saya. Jadi banyak teori-teori yang mungkin itu teori-teorinya itu otodidak dan saya ambil dari berbagai sumber. Terus nanti sesi ini saya sharing dulu biar tahu teman-teman Giomi itu seperti apa. Saya sharing, setelah itu saya kasih penjelasan sedikit tentang kontennya. Habis itu kita ada sesi game, habis itu kita langsung setelah break kita ada bedah kasus ya. Nanti langsung kita bedah kasus case-case Instagram teman-teman atau mungkin Instagram Giomi, Instagram teman-teman seperti apa dan langsung kita bahas. Dan di sini saya maunya kita langsung dua arah aja materinya. Jadi setiap jeda materi nanti kita kalau ada pertanyaan kita bisa langsung diinterupsi. Jadi langsung kita interaksi aja dua arah. Karena nanti materinya itu biar nggak satu arah, nggak kayak kelas ngajar saya ngomong selama berapa jam nanti Mbak Haji? 3 jam apa ya? Jadi mending kita lebih banyak interaksi, kita diskusi, jadi nanti lebih dapat ya itunya, insight-nya ke teman-teman. Oke, jadi ini keluarga kecil saya selalu bawa fotonya di mana-mana. Anak saya 2, supporter saya, dan ini istri saya merangkap operator. Merangkap operator yang ngoperatori semuanya. Jadi ngoperatori kalau kita ada acara, yang ngoperatori kalau dan paling cerewet lah dia pokoknya. Tapi saya bersyukur dia bisa involve di bisnis dan bisa support bisnis dan urusan kita. Jadi tepuk tangan buat istri saya dulu deh. Lanjut Bu. Saya cerita sedikit pengalaman saya. Ini kemarin ada yang ikut FGD nggak sih? Replay dikit ya Pak ya. Replay dikit pengalaman kemarin udah ngomong di FGD, jadi pengalaman saya mungkin buat teman-teman tadi yang belum ikut. Saya kuliah di ITS 4 tahun, jurusan Teknik Sipil. Saya lulus on time 4 tahun, nggak ada delay. Setelah lulus saya nggak aktif. Saya langsung aktif kerja ya. Waktu itu saya kerja di perbankan BUMN selama 5 tahun. Jadi setelah saya ngaji di situ 5 tahun, saya udah khatam. Baru setelah itu saya udah aktif di sini, aktif di usaha ini selama 5 tahun. Aktif di usaha fashion selama 5 tahun. Jadi pengalaman saya seperti itu. Lah ini brand saya di usaha saya, brand pertama saya di Giomi ini usaha di bidang fashion yang fokus di fashion cewek untuk
untuk anak umur 18 sampai 25 tahun. Dan produknya jadi mungkin kalau ibu-ibu yang umurnya 35 ke atas nggak kenal. Karena ini emang segmentasinya untuk anak-anak yang umur 18 sampai 25. Terus kita fokus produk-produk casual. Jadi daily wear. Seperti itu. Giomi lanjut. Ini timeline usahanya. Jadi 2014 Giomi itu jualan casing HP. Waktu itu. Jadi dimulainya bukan dengan usaha fashion. Jadi memulainya dengan jualan casing HP. Waktu itu saya masih kerja, ada adik-adik saya. Kita mulai jualan casing HP. 2015 Giomi itu jadi reseller pakaian. Reseller pakaian kita ngambil dari beberapa sumber, Tanah Abang, ada dari Bandung, ada dari beberapa tempat. Dan waktu itu belum ada brand. Giomi itu cuma nama account di Instagram. Dan kita nggak kenal brand sama sekali. Brand itu seperti apa? Jadi Giomi adalah nama account usahanya kita. Setelah 2015 berlanjut jadi reseller, rupanya pakaian yang paling diminati, pakaian yang banyak kita jual itu pakaian perempuan. Jadi akhirnya 2016-an Giomi itu mulai fokus ke pakaian perempuan dan kita mulai produksi pakaian sendiri. Waktu di situ baru kita mulai belajar nge-branding. Mulai Giomi itu dibuat jadi brand dari produk kita. Jadi dulunya emang Giomi itu cuma account di Instagram yang dimulai tanpa bisnis plan apapun. Seperti itu dan selanjutnya di 2017 sampai sekarang ya Giomi terus dikembangin sampai sekarang. Di sini saya ceritain sedikit tentang perkembangan bisnis Giomi. Jadi perkembangannya kita bahas dari dua aspek. Quantity penjualan sama follower growth. Jadi dari awal seperti apa perkembangan penjualannya. Jadi ini cuma sekedar sekedar review untuk Giomi itu seperti apa. Jadi follower growth itu sangat concern karena kita 100% jualannya di Instagram. Dan hari-hari mungkin energi kita itu habis untuk ngurus konten. Bagaimana kita ngurus konten yang baik di Instagram, bagaimana kita grab new customer untuk meluasin pasar kita. Jadi follower growth itu jadi parameter yang sangat kita urus untuk setiap hari. Terus di quantity penjualan, quantity penjualan waktu kita mulai jualan casing HP itu kita cuma bisa jualan 30 piesan. Tahun 2015 mulai jadi reseller, mulai bertumbuh 500-an waktu itu sebulan. Jadi sehari mungkin sekitar 10-an. Tumbuh 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi peaknya segitu, average-nya mungkin kalau sekarang ya sekitar sebulan sekitar 5.000 sampai 6.000. Peak kita bisa tembus di 7.000. Jadi perkembangannya seperti itu dan itu 100% berkat Instagram. 100% berkat Instagram. Jadi kalau Instagram nggak ada, ya mungkin bisnis ini nggak seperti ini gitu loh. Usaha ini nggak seperti ini karena kita benar-benar 100% mengandalkan Instagram untuk membranding, mencari reputasi dan grab new customer. Oke lanjut. Kalau untuk sisi followers kita tumbuh tahun 2014 itu dari 5.000 ke 25. Nah, signifikan di 2015 sampai 2016 itu karena kita mulai kenal marketing. Seperti apa nge-endorse, seperti apa kita harus ngasih ke influencer waktu itu belum ada advertising ya. IG Ads belum ada. Terus toolsnya cuma itu. Story pun belum ada. Story mungkin 2 tahun terakhir. Jadi kita nge-endorse feed Instagramnya influencer itu. Terus ada waktu itu ada yang itu loh, kita saling mempromosiin loh, kita juga sempat main sih, apa sih? SFS ya, SFS waktu itu juga gencar kita ngelakuin, tapi sudah nggak relevan lagi di tahun 2016-an itu udah nggak, 2016 akhir sudah nggak relevan lagi cara-cara itu. Jadi cara dan formulasi kita di Instagram itu akan selalu berubah menurut saya, sepengalaman saya. Yang kita lakukan dari 2016 sampai sekarang itu setiap tahun itu selalu ada perubahan. Dan kalau kita nggak bisa mengikuti itu dan kita nggak punya formulasi baru, kita akan stuck. Menurut saya banyak dulu account fashion yang bareng sama Giomi dan
Ada yang tumbuhnya lebih cepat, ada yang tumbuhnya bareng sampai sekarang head to head jadi competitors, ada yang sudah ketinggalan dan ada yang ketinggalan jauh. Jadi mungkin pengelolaan menurut kita, pengelolaan konten dan marketingnya itu nggak relevan lagi. Seperti itu. Ini followersnya, followers Giomi sekarang 400.000, followers ada Giomi katalog. Di sini, di sini yang akunnya di atas 100.000 sih? Di atas 100, wah apa Bu nama akunnya Bu? 100, di atas 150? Di atas 100 udah itu aja. Mungkin ada yang nggak ngaku tuh di belakangnya tuh. Ini pebisnis hijab Surabaya yang nyelip di sini nggak ngaku satu. Oke, lanjut. Lanjut nih kan. Oke, ini website Giomi. Kita jualan lewat website, lewat Line WA, lewat ada di marketplace, ada di Shopee. Lanjut. Dan ini kita ada toko offline Giomi itu ada di Malang sama di Surabaya. Dan toko offline-nya masih sangat sederhana karena kita emang fokus jualan di online. Jadi di Surabaya ada di Kertajaya, di Malang ada di Bunga Kopi. Lanjut mungkin. Dengan DNA-nya seperti itu, dia nggak akan ikut-ikutan Zara dan Pull & Bear. Jadi brand DNA-nya harus ketemu. Jadi kita mesti ngulik brand kita itu seperti apa. DNA-nya apa? Looks kah? Casual kah? Terus elegance kah? Atau